dari belakang. Nah, si berdebah ini dia celingak-celinguk guys. Nah, 40 detikan lebih gitu. Itu dia belum melihat CCTV. Pas lihat CCTV itu rasanya gimana gitu? Saya bilang nanti aja deh. Nih, harusnya kan sebagai ibu tuh kita kalau udah anak kita meninggal, saya mau lihat CCTV-nya dulu. Tujuannya udah berdebah ini kan biasanya karena anak mengingatkan sama mantan. Nah, terungkap kasus Dante yang tenggelam, ternyata pelakunya adalah kekasih mamanya sendiri. Dan mamanya ini kayak ngelindungin banget kekasihnya loh. Gimana sih nih? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Justice for Dante. Kalian ngikutin nggak kasus Dante ya? Bocah yang meninggal di kolam berenang. Nah, ternyata itu bukan tenggelam guys, tapi sengaja ditenggelamin. Sama siapa? Nah, sama kekasih mamanya sendiri. Ya, aduh, kok bisa kayak gini? Nah, di sini Let's Go punya CCTV-nya. CCTV-nya kita bakal lihat sebelum kita menjelaskan yang nggak tahu kasus Dante ini ya. Nah, Dante ini adalah anak yang meninggal dunia dari seorang public figure ya, gitu. Tamara namanya. Nah, di sini meninggal dunia kemarin itu dikabarkan tenggelam. Nah, tapi ternyata dilihat CCTV-nya itu ditenggelamkan dengan sengaja. Apa motifnya si pelaku ini untuk menenggelamkan anak ini dengan sengaja? Nah, ini CCTV-nya kita lihat. Jadi, di CCTV ini ada dua anak kecil. Yang pertama Dante, yang kedua sebelahnya Let's Go kurang tahu gitu. Nah, jadi yang di belakang ini ini adalah si berdebah ini ya, si pelaku berdebah ini. Dia disuruh jagain Dante gitu karena jadi di kolam berenang itu lagi latihan berenang. Nah, tiba-tiba dari belakang, nah si berdebah ini lihat pelan-pelan menghinggapi Dante dan dia celingak-celinguk guys. Nah, lihat kan dia celingak-celinguk, lihat kanan, lihat kiri. Nah, kayak memastikan ada orang nggak nih, ada orang nggak nih. Nah, setelah memastikan keadaan aman, dia tarik pinggangnya Dante ke dalam air. Lihat. Di sini memang di-blur ya karena berbahaya ya gitu. Tidak untuk dicontoh dan memang sangat kejam gitu. Ditarik ke bawah ini kurang lebih kita hitung waktunya itu sekitar 40 detikan lebih gitu. Dari CCTV yang berhasil Let's Go dapetin ya. Let's Go yakin ini mungkin sekitar 1 menit dipaksa ditaruh di dalam air tanpa pernafasan dan panik. Nah, Dante panik sehingga kita lihat ini detik-detik terakhir Dante tubuhnya mengapung. Nah, jadi kalian bisa lihat dari CCTV ini, Dante itu dipegang pinggangnya, lalu dipaksa turun ke bawah ke dalam air. Nah, anak kecil tiba-tiba dipaksa, belum ambil nafas. Nah, Dante ini belum ambil nafas, langsung tiba-tiba dimasukkan ke dalam air gitu, ke bawah air gitu, dengan kurun waktu kurang lebih 1 menit, di atas 1 menit lah. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi pada tubuh Dante masuk air banyak, seperti layaknya orang tenggelam, masuk air banyak dan nggak bisa nafas. Nah, ini menyebabkan Dante meninggal dunia. Pelakunya ternyata itu adalah kekasih dari mamanya sendiri, kekasih dari Tamara ya, yang namanya itu adalah Yuda Arfandi gitu. Ini Yuda Arfandi, kekasih mamanya yang sengaja membunuh anak dari Tamara ini. Wah. Jadi kenapa kasus ini rame banget? Ini kabarnya gara-gara papa aslinya Dante, si Angger Dimas ini curiga gitu. Kenapa kok anaknya tuh meninggal secara nggak wajar, tenggelam. Padahal Dante ini tuh udah les renang, itu dari kecil. Dia tuh bisa berenang nih Dante ini. Dan parahnya lagi ya, ini melihat ada yang aneh dari tubuh Dante, yaitu ada apa? Ada bekas gigitan, ada luka lebam, sama ada bekas cubitan di tubuhnya Dante ini. Nah, awalnya sih si Angger Dimas ini, ayahnya Dante ya, ayah aslinya Dante, itu nggak mau anaknya diotopsi gitu. Dia udah menerima bahwa anaknya tuh meninggal dunia tenggelam, tapi curiga kok bisa tenggelam, anak saya ini rajin les renang loh, nggak mungkin dia tenggelam. Nah, akhirnya dia mau diotopsi setelah anaknya dikubur, jadi dibuka lagi kuburannya dan dilakukan otopsi. Nah, bener, pas diotopsi tuh ada banyak yang aneh, luka lebam, luka gigitan, luka bekas cubitan. Nah, karena tuh dia tuh kenal sama orang yang, bukan yang kenal ya, dia tahu nih sama orang yang jagain Dante pada saat tersebut gitu, si kekasihnya mamanya ini, si Yuda berdebah itu ya. Dia aneh nih, kok orang yang jagain ini kok tiba-tiba sosmednya tuh kok nggak aktif gitu. Kayak sosmednya tuh kayak ada yang dihapusin gitu, postingannya tuh dihapusin semua tuh sama si Yuda ini, postingan sosmednya dia. Dia kira Dante ini dijagain sama emaknya. Nah, pas meninggal ternyata dia tahu yang jagain itu si Yuda ini. Makanya dia mau dah diotopsi sama kepolisian gitu. Akhirnya terkuak lah. Nah, tapi curiganya netizen, kenapa mamanya sendiri si Tamara ini kok seakan-akan menyembunyikan atau membela si pelaku ini? Tidak ada
indikasi marah ke pelaku atau curiga kepada kekasihnya ini. Nah, kita lihat ya. Saya nyampe di lokasi itu, kondisinya kan Dante udah meninggal ya. Dan ditemani oleh siapa? Saya sudah ceritakan semuanya kepada pihak kepolisian. Kamu ke rumah sakit pada saat itu sama kekasih kamu atau sendiri langsung dari lokasi syuting? Saya langsung dari lokasi nyusul ke rumah sakit. Tamara, mau perjelas saja, bukan menuduh. Sosok pria itu siapa? Karena kan dari awal pembicaraan Tamara sudah menyebut bahwa dia dititipkan sama seorang laki-laki. Jadi saya sampaikan bahwa mengenai status siapa orangnya silakan ditanyakan ke pihak penyidik dan kepolisian. Nah, jadi itu keterangan dari Tamara ya. Dia bilangnya pas dia nyampe ke lokasi itu anaknya sudah meninggal dunia. Terus dia selalu bilang sosok pria ini. Nah, dia nggak berani menyebutkan bahwa si pria ini kekasihnya itu atau pacarnya gitu. Mungkin lagi deket atau gebetannya. Ketika ditanya wartawan, ini sosok pria ini siapa nih? Mbak Tamara nih, kita bukan menuduh ya, cuman menduga ini sosok pria siapa. Nah, yang jawab bukan Tamaranya, tapi pengacaranya. Nah, ini juga membuat netizen curiga ya. Kenapa Tamara ini menggunakan pengacara untuk menjelaskan sesuatu ya? Padahal harusnya Tamara ini sebagai ibu, dia yang paling berduka gitu. Kan seperti kita tahu kalau ini terjadi pada kita ya, pasti kita akan kuar-kuar kan kayak, "Nah, saya udah nitipin ini anak loh sama gebetan saya nih, sama si Yuda ini," gitu. Dia harusnya bisa jagain nih gitu. Netizen tuh curiga, kenapa harus pengacaranya yang menjelaskan gitu? Apakah Tamara ini takut salah ngomong kah? Nah, takut salah ngomong, kenapa takut salah ngomong? Atau Tamara ini melindungi si pelaku kah? Nah, ini pertanyaan kita semua ya, karena ekspresi dan juga gelagat Tamara ini tidak seperti ibu yang kehilangan anaknya karena kasus pembunuhan gitu. Biasanya kalau ibu kehilangan anaknya itu hampir setengah gila biasanya ya. Emosinya pasti akan meledak-ledak gitu. Dan bahkan ketika ditanyain tentang CCTV, Tamara ini tuh mengatakan proses untuk lihat CCTV itu kan dari kepolisian itu, semuanya ada prosesnya. Dan dia dari terakhir Let's Go nonton video yang klarifikasi tadi yang kita nonton, itu dia belum melihat CCTV. Kemarin udah lihat CCTV-nya nggak sih sampai saat ini? Untuk CCTV awal kejadian, namanya orang masih berduka, saya dipaksa lihat CCTV itu rasanya gimana? Saya bilang nanti aja deh. Terus pas saya udah siap mau lihat itu belum 7 hari, saya udah siapin diri. Saya ingat banget itu Rabu pagi, Dante meninggal itu Sabtu. Saya siap itu Rabu pagi mau lihat. Saya datang mau lihat CCTV, ternyata CCTV sudah disita sama polisi dan sudah diserahkan ke apa namanya lapor. Jadi saya belum bisa lihat. Cepetan Let's Go dapat CCTV ya daripada Mbak Tamara nih. Gimana nih Mbak Tamara nih? Harusnya kan sebagai ibu tuh, kita kalau udah anak kita meninggal, saya mau lihat CCTV-nya dulu. Kita akan marah-marah sama petugas kolam renang, sama wahana kolam renangnya. Kita bakal cek, emang tenggelamnya kayak gimana sih nih? Kita bakal ubek-ubek itu kolam renang, kita bakal buka CCTV. Bahkan sebelum polisi datang pun kita yang maksa pihak kolam renang untuk buka CCTV-nya. Karena ini anak kita yang meninggal dunia. Nah, ini kecurigaan netizen juga sampai pada tahap seperti itu ya. Kok Mbak Tamara ini nggak mau lihat CCTV gitu, nggak mau tantrum gitu, pengen lihat CCTV-nya anaknya meninggal dunia. Nah, ini bahkan banyak yang curiga ini mirip dengan kasus Subang. Jadi netizen curiga seperti itu. Nah, pertanyaannya kan adalah tujuannya udah berdebah ini kan apa gitu, kan kasihan Dante ya. Pikir ya, ada netizen yang mengatakan salah satunya ini adalah asuransi. Nah, apakah asuransi penyebab salah satu motif dari pelaku ini? Nah, ini pertanyaan kita ya. Karena kita tahu kemarin kasus Jessica Wongso itu juga ada terkait asuransi. Dugaannya terkait asuransi ya gitu. Terus ada yang bilang juga biasanya karena anak mengingatkan sama mantan. Nah, ini juga bisa jadi ini kecurigaan netizen bahwa pacar barunya ini tuh cemburu, si anak ini mengingatkannya pada mantan suaminya Tamara, Angger Dimas. Nah, ini juga bisa. Ada yang bilang juga saingan antara pacar dan anak juga bisa. Nah, ini juga karena mungkin perhatian si Tamara ini cuman ingin dimiliki sama si pelaku berdebah Yuda ini. Dia cemburu sama si Dante. Ini juga menjadi kecurigaan netizen gitu. Bahkan ada netizen yang mengatakan Tamara ini juga harusnya tuh diperiksa sama polisi gitu. Kayak seperti sengaja menutupi fakta-fakta kejadian gitu loh. Semoga Dante tenang di haribaan Allah gitu. Ini juga
salah satu komentar yang menarik karena benar juga ya, ada benarnya juga ya. Kenapa Mbak Tamara ini dari kacamata TV ya, dari kacamata layar kaca, karena kita nggak tahu dia sebenarnya seperti apa, kok seakan menutupi fakta-fakta kejadian yang ada itu. Kayak nggak bilang dia ini sosok lelaki ini nggak disebutin dia pacar saya, atau sebutin nama aja, Yuda ini. Nggak sebutin nama gitu. Nggak speak up seperti Angger Dimas ya. Angger Dimas bapaknya tadi kan speak up banget nih gitu, bahwa saya curiga nih anak saya nggak mungkin bisa meninggal dunia nih, anak saya pasti ditenggelamkan gara-gara anak saya ini bisa berenang gitu. Dan sekarang polisi ini udah menetapkan si Yuda ini jadi tersangka ya. Nah ini mukanya si Yuda tertunduk malu apa tertunduk apa ini dia gitu. Jadi ini yang di belakang ini si Yuda, jadi udah ditangkap sama kepolisian, udah dijadikan tersangka. Pelaku ini akan dikenakan pasal, tadinya ini pelaku ini cuma dikenain pasal 359 KUHP, yaitu di mana kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dipidana paling lama itu 5 tahun penjara. Nah, 5 tahun penjara si Yuda ini tadinya dituntut sama kepolisian ya, sampai sekarang ya. Ini belum berubah nih tuntutannya. Sampai kita tahu CCTV di mana dia yang menenggelamkan Dante. Nah, ini harusnya 340 KUHP, itu apa? Pembunuhan berencana. Kenapa? Karena dia celingak dulu. Celinguk, ada orang nggak nih? Oh, nggak ada orang nih. Gitu. Langsung sengaja tenggelamkan ke dalam air. Harap semoga hukumannya itu bisa sesuai sama apa yang dilakukan. Pokoknya seadil-adilnya kebenarannya terungkap. Ceritakan nih, gelagat-gelagat Yuda ini kayak gimana nih gitu. Apakah dia pernah cemburu terhadap Dante, atau dia pernah menyakiti Dante, atau pernah mengutarakan ketidaksukaannya terhadap Dante? Ini harusnya Mbak Tamara ini bekerja sama sekarang dengan Angger Dimas untuk membuat Dante ini dihukum seberat-beratnya. Nah, itu dia kisah yang bisa Let's Go sampaikan kali ini. Menurut kalian sedih banget nggak sih liatin CCTV-nya ya yang ditenggelamkan oleh Yuda si berdebah ini ya? Kita doakan aja untuk Dante supaya dapat tempat di surga, dan juga untuk kedua orang tuanya semoga tabah. Dan apakah kalian juga ada kecurigaan sama seperti netizen TikTok ini? Coba komen aja pendapat kalian tentang kasus kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.